Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, susunan acara upacara bendera mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia ke-80. Dan sebelum acara pada pagi ini kita mulai, marilah acara pada pagi ini kita buka dengan membaca suratul Fatihah satu kali. Iyadullah halal jamaah sebanyak 10 kali, doa Nabi Ibrahim 3 kali, Nandung Burdah 3 kali, dan syair kebangkitan tasawuf dunia 3 kali. Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara, pasukan disiapkan. Lapor, upacara kemerdekaan bangsa Indonesia ke-80 siap dimulai. Laksanakan. Dalam hati masing-masing. Mengheningkan cipta, mulai. Indonesia Raya, Indonesia
Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi innaka la ahabbu ardillahi ilayya wa innaka la ahabbu ardillahi ilallah walaula anna ahlaka akhrajuni minka ma kharajtu. Sumpah jati diri bangsa. Sumpah jati diri bangsa. Kami warga negara Indonesia bersumpah. Kami warga negara Indonesia bersumpah. 1. Tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. 1. Tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia dimanapun kami berada. dimanapun kami berada. 2. Tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. 2. Tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia Kapan saja dalam keadaan apa saja. kapan saja dalam keadaan apa saja. 3. Tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia 3. Tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia apapun resikonya. apapun risikonya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara sebangsa setanah air, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, bangsa Indonesia pada 80 tahun lalu telah menyatakan kemerdekaannya. Tepat tanggal 17 Agustus 1945,
segala bentuk penjajahan di muka bumi Indonesia dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kemerdekaan yang telah diraih ini juga memberi bukti bahwa persatuan dan musyawarah rakyat yang dilakukan telah mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Saudara sebangsa dan setanah air, keagungan proklamasi tidak dapat dilepas dari peran penting sang proklamator, yaitu Soekarno-Hatta. Dwi Tunggal ini menjadi nahkoda menuju panca tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Kesatuan yang berarti kumpulan dari persatuan kekuatan di tanah air Indonesia, bersatunya cita-cita luhur, bersatunya beragaman, bersatunya sumpah jati diri bangsa Indonesia, dan bersatunya doa ke Ilahi Robbi. Saudara sebangsa dan setanah air, perlu diingat dan dipahami bahwa panca tujuan dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk itu kita hadir saat ini tidak lain untuk meneguhkan kembali semangat dan keyakinan dalam upaya bersama-sama mengambil peran mewujudkan panca tujuan negara ini berdiri. Tidak ada kata lelah apalagi menyerah untuk Indonesia Raya. Saudara sebangsa dan setanah air, Bung Karno sang proklamator penyambung lidah rakyat adalah magnet nasionalisme yang mendunia. Bung Karno milik Indonesia yang juga diyakini lahir di bumi Ploso, Jombang. Saya lahir di Jombang, kata Bung Karno pada pidato di alun-alun Jombang pada tahun 1948. Bung Karno kecil pun sekolah dan nyantri di Ploso. Ini bukti bahwa bumi Ploso Jombang, di mana Thoreko Sidikiyah berpusat, hidup dan berkembang, memiliki jejak sejarah penting bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Saudara sebangsa dan setanah air, bagi Thoreko Sidikiyah, cinta tanah air adalah bagian dari iman. NKRI hakul yakin. Ada dua cara melestarikan ajaran Thoreko Sidikiyah. Yang pertama, dengan menjalankan ajaran Thoreko Sidikiyah secara berjamaah dan istiqomah. Kedua adalah dengan melestarikan nilai luhur bangsa Indonesia, apapun risikonya. Peran bernegara warga Thoreko Sidikiyah tidak sebatas spiritual, melainkan juga aksi sosial. Setidaknya sudah 2.222 unit rumah layak huni yang sekarang penyebutannya menjadi Rumah Syukur Kemerdekaan Indonesia Layak Huni Sidikiyah oleh warga Sidikiyah sebagai wujud syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Rumah Syukur Kemerdekaan Indonesia Layak Huni Sidikiyah ini fakta atas rasa cinta tanah air Indonesia yang mendalam di diri warga Sidikiyah. Saudara sebangsa dan setanah air, dengan andil Ploso dan Sidikiyah dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, maka tidak salah dalam kesempatan ini juga diingatkan bahwa tanggal 17 Agustus 1945 adalah kemerdekaan bangsa Indonesia, bukan kemerdekaan Republik Indonesia, karena Republik Indonesia berdiri tanggal 18 Agustus 1945. Kita harus bangga bahwa NKRI tidak pernah sekalipun terjajah oleh bangsa lain. Saudara sebangsa dan setanah air, tetaplah teguh berpegang jati diri bangsa, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, dan apapun risikonya. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan keridhaannya untuk Nusantara baru, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.